Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renang sehat, renang happy. Teman-teman semua, ini kita berada di musim hujan, musim penghujan. Kebetulan bagi teman-teman semua yang hobi berenang, kemungkinan ada yang mengalami kutu air, menderita kutu air. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita mengatasi kutu air ya dengan cara yang alami maupun dengan obat serta tip-tipnya supaya kita tidak terkena kutu air. Oke, ikuti terus sampai selesai, jangan di skip. Yang pertama bahwa kutu air itu bisa diobati dengan obat yang tersedia di apotik ya teman-teman. Itu banyak sekali tersedia obat untuk kutu air. Ini ada, kalau kita browsing ya, banyak sekali obat dari apotik yang berguna untuk mengobati kutu air. Dari salep kulit 88, kemudian ketoconazole, namanya sulit ini teman-teman, sama dilihat persennya ya. Kemudian salep 24, pagoda salep 10 gram, kemudian miconazole 2%. Wah, ini sulit-sulit namanya ini. Kemudian canesten, ada juga daftarin cream, ada juga fumidem, masih ditambah ini kalpana cream 5 gram. Dan oke, itu silakan teman-teman bisa pilih-pilih mana yang tersedia di apotek terdekat dan cocok untuk kulit teman-teman semua. Ini para perenang, karena di sekarang hujan, banyak turun hujan dan juga sering berada di kolam, ada kemungkinan untuk terkena kutu air. Kemudian di samping itu juga ada bahan-bahan alami yang bisa dipakai teman-teman. Jadi tidak pakai bahan-bahan yang dari apotik atau obat kimia lah gitu ya. Kita pakai yang alami, yaitu ini ada beberapa atasi kutu air dengan bahan alami. Yang pertama adalah tea tree oil. Kandungan pada tea tree oil ini sudah tidak diragukan lagi, bahan alami yang satu ini diklaim ampuh dalam menyembuhkan berbagai macam masalah kulit, salah satunya kutu air. Kemudian yang kedua, garam. Kalau mendengar kata garam ini saya sudah langsung merinding ya, masih terasa pedih kalau pakai garam. Garam sudah dikenal mampu mengatasi peradangan, salah satunya pada kulit. Jika kamu mengidap kutu air, campurkan garam dengan air hangat. Gunakan air tersebut untuk merendam kaki selama setengah jam. Nah, ini siap-siap untuk ngaris-ngir ya. Kemudian bawang putih. Bawang putih mengandung minyak asiri dan alisin yang bermanfaat sebagai antibakteri, antiseptik, serta antiinflamasi. Selain itu, kandungan pada bawang putih juga mampu meredakan rasa nyeri akibat rasa gatal yang berlebihan. Oke, itu pakai bawang putih. Kemudian ada soda kue. Kandungan antiseptik pada soda kue efektif dalam membunuh kuman atau jamur yang menjadi penyebab dari kutu air. Oke, silahkan. Kemudian singkong. Nah, ini saya malah baru tahu kalau singkong juga bisa mengobati kutu air. Kandungan sianida pada singkong ternyata ampuh dalam membunuh jamur penyebab kutu air. Caranya, dengan menempelkan daging singkong yang sudah dihaluskan pada area yang terkena, kemudian diamkan hingga mengering. Untuk hasil yang maksimal, kamu dapat menggunakannya setiap hari sebanyak 1 kali dalam sehari. Oke teman-teman, bisa sambil browsing-browsing juga untuk penggunaannya. Jadi saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kemudian ada daun sirih juga bisa dipakai. Dan satu lagi teman-teman, ini yang tidak ada pada tadi di obat-obat yang dari apotik. Kebetulan ya, saya menyampaikan ini karena kebetulan beberapa minggu yang lalu saya juga mengalami kutu air di kaki, di sela-sela jari di kaki kanan saya.
Nah, itu lumayan mengganggu, apalagi ketika malam hari ya. Ketika malam hari mau tidur itu lumayan ganggu, dan kalau gesekan jari satu dengan jari satunya itu jadi terasa perih gitu. Makanya kemudian saya cari-cari, browsing-browsing, dan akhirnya ketemu malahan obatnya tidak ada di obat-obat yang apotik tadi, yaitu obatnya salep seriti, teman-teman. Nah, ini tidak ada tidak ada tulisannya ya, ini salep seriti, ini bukan mengandung iklan. Salep seriti ini yang penting kaki kita udah dibersihkan, jadi sela-selanya itu udah dibersihkan pakai tisu atau pakai kain yang betul-betul bersih dan kering ya. Udah dibersihkan, udah kering, kemudian menjelang tidur diolesi dengan salep ini. Kemudian juga saya pun mencoba dengan yang ini, teman-teman, dengan bawang putih. Jadi bawang putih itu juga diiris, kemudian ditempelkan. Jadi diiris tipis gitu ya, diiris tipis, tempelkan di sela jari-jari di mana kita terkena kutu air. Tapi ketika tidak berada di jari-jari ya bawang putihnya itu harus ditempelin atau dihaluskan dulu, kemudian ditempelkan, atau juga bisa pakai katembat, teman-teman. Pakai katembat itu dioles-oleskan di bawang putih, kemudian tempelkan di tempat di mana kita terkena kutu air. Jadi ini ternyata setelah saya browsing juga bahwa salep seriti itu krim ini dapat digunakan untuk mengobati segala macam masalah kulit. Ternyata juga bisa, teman-teman. Seperti jamuran, kadas, kurap, kudis, panuan, gatal-gatal, kemerahan, dan gatal ini. Tapi di sini tidak disebutkan ada kutu air. Tapi alhamdulillah beberapa hari memakai itu bawang dan salep seriti, akhirnya bawang putih ya, saya maksudkan bawang putih dan salep seriti alhamdulillah sembuh, dan sekarang juga sudah sembuh. Nah, kemudian supaya kita tidak terkena kutu air, karena ini musimnya musim penghujan, rawan dengan kutu air, ini ada 5 perawatan sederhana, perawatan agar kita tidak terkena kutu air. Yang pertama, teman-teman, selalu menjaga kebersihan kaki dan memastikan kaki selalu kering serta tidak lembab. Ini yang pertama. Kemudian rutin mengganti kaos kaki, terutama jika sudah mulai kotor dan basah ya, ini sangat berisiko. Kemudian jangan mengenakan sepatu yang terlalu sempit. Pilih alas kaki yang nyaman dan memiliki sirkulasi udara baik. Oke, berikutnya, selalu mengenakan alas kaki terutama saat beraktivitas di tempat umum. Dan apabila teman-teman di kolam renang, kan ada kolam renang yang boleh memakai alas kaki dan ada yang tidak diperbolehkan. Jadi yang penting kita selalu menjaga kebersihan. Kemudian habis dari kolam renang itu segera kita cuci kaki kita yang bersih, apalagi bagus kaki dengan menggunakan sabun. Kemudian jangan bertukar sepatu, kaos kaki, atau handuk dengan orang lain. Demikian, teman-teman, berbagi saya tentang bagaimana sih caranya kita terhindar dari kutu air dan juga cara mengobatinya. Semoga video ini bermanfaat. Renang sehat.